Ketika melihat sebuah genre misteri, mungkin yang akan dipikirkan oleh kita adalah sesuatu yang bisa membuat otak kita berpikir keras untuk menentukan alur cerita selanjutnya, atau bisa dibilang berspekulasi mengenai cerita berikutnya. Dan itu yang gue rasakan sebenarnya dari seri yang satu ini. Selamat datang di pandangan pertama seri anime, di mana gue akan memberikan kesan gue terhadap seri yang sudah gue tonton. Dan kali ini serinya bernama Tantei wa Mo Shindeiru, sebuah seri yang menceritakan mengenai seorang laki-laki yang bernama Kimizuka Kimihiko, yang selalu menjadi magnet sebuah masalah, di mana kehidupan sehari-harinya dia selalu terlibat dengan masalah dan menemukan dirinya dengan keadaan yang tidak menyenangkan. Lalu pada suatu saat, dia dipaksa untuk naik pesawat dan bertemu dengan seorang detektif perempuan yang bernama Siesta. Bukan nama asli ya, itu cuma kode name-nya aja. Dari sinilah kehidupan Kimizuka akan dipenuhi misteri bersama Siesta. Dan sumber cerita seri anime ini berasal dari light novel, lalu mendapatkan skor 7,83 dari MyAnimeList pada saat pembuatan video ini untuk episode perdananya. Cukup besar ya. Untuk episode perdana yang mereka siarkan, bisa dibilang ini anime mungkin akan menjadi seri yang cukup digemari. Karena biasanya anime yang dapat jatah 45 menit bisa dibilang cukup banyak fansnya. Itu menurut gua aja, karena dari pengalaman ya, gitu semua. Tapi hal ini bukan karena sesuatu yang tidak mendasar juga. Karena memang pada saat gua melihat alur ceritanya di episode 1, ada sesuatu yang cukup mendalam sekaligus jelas mengenai cerita yang mereka hadirkan. Dari pengenalan sang MC laki-laki kita di sini, di mana para penonton baru yang tidak membaca sinopsisnya pun bisa mengerti si cowok ini siapa dan kenapa tiba-tiba ada di pesawat itu. Lalu langsung ketemu dengan masalah di dalam pesawat itu juga, dan akhirnya bisa bertemu dengan si cewek berambut putih atau Siesta. Jika kalian menyadari bahwa sinopsis pertama yang ada di website itu menceritakan mengenai episode satunya, di mana awal pertemuan Kimizuka dengan Siesta. Terus hingga pertempuran di pesawat, di mana gue menemukan sesuatu yang cukup mengejutkan, yaitu adalah keberadaan manusia buatan yang mengeluarkan tentakel atau ya senjata tentakel. Pada saat melihat itu, gue langsung kepikiran sama anime lain, yaitu Tokyo Ghoul ya, karena tiba-tiba ada dia punya senjata tentakel dari kupingnya lagi. Apakah ini awal cerita Tokyo Ghoul? Kan nggak mungkin kan? Apalagi di sini langsung dijelaskan bahwa ada organisasi rahasia atau orang jahat yang memang membuat obat atau chip untuk memberikan kekuatan pada orang atau anggotanya untuk mengacaukan dunia. Harusnya begitu ya, seperti villain kebanyakan. Di dalam episode perdana ini juga bisa dibilang ceritanya cukup padat dengan informasi-informasi mengenai tujuan dan fokus utama cerita yang akan dihadirkan di dalam serinya, yaitu fokus pada Kimihiko dengan Siesta yang akan berkeliling dunia nantinya dan menyelesaikan misteri-misteri selagi menghabisi atau menjatuhkan organisasi kriminal dan menyelamatkan ribuan orang selagi mereka menyelesaikan sebuah misteri dan masalah. Dan mungkin saja dari ceritanya juga nanti akan seperti yang ada di cerita bagian kedua dalam episode ini, saat mereka menyelesaikan hantu Hanako di sekolah yang ternyata masih ada sambungan atau kaitannya dengan organisasi kriminal Space. Jadi perkiraan gue setiap masalah yang mereka selesaikan akan ada hubungannya dengan Space atau organisasi kriminal utamanya, seperti informasi dari Siesta. Itu sih ya harusnya yang jadi inti cerita yang akan dihadirkan dalam serinya. Apalagi endingnya yang cukup membuat penasaran juga. Bukan penasaran lagi, bikin jadi agak pusing kepala mikirnya. Ngomongin endingnya, sedikit pembicaraan mengenai endingnya yang bisa dibilang bahwa Siesta itu sudah meninggal. Nah, itu yang mungkin membuat rasa penasaran para penonton sudah tidak karuan ya, karena memang dalam ceritanya di sini, Siesta itu sudah meninggal nih teman-teman. Tapi bukan di saat ceritanya yang sekarang, melainkan 3 tahun ke depannya pada saat cerita ini sedang berlangsung. Dimana cerita yang akan ada di episode ini adalah sela-sela saat pertemuan pertama si Kimihiko dengan Siesta. Jadi kayak rekapan ingatan dari si Kimihiko mengenai Siesta nih. Karena jika kamu telaah baik-baik sinopsisnya, kamu akan menemukan bahwa cerita ini akan ditutupi dengan kematian Siesta 3 tahun kemudian dari cerita yang sekarang ini. Itu yang dimaksud dari perkataan Kimihiko saat ending episode ini. Itu kesimpulan gue sih ketika baca baik-baik sinopsisnya. Karena bisa dilihat bahwa ini tuh kayak rekapan ulang di mana Kimihiko dan Siesta yang memang bermisi atau sedang menjalankan misi untuk menjatuhkan organisasi rahasia tersebut. Lalu pada saat sudah selang 3 tahun, Siesta pun meninggal. Tapi kita tidak tahu meninggalnya karena apa. Nah, itulah yang mungkin sesuai urutan berjalan. Jika dilihat sih mungkin kayak drama film-film barat gitu ya. Kayak seri-seri TV drama barat gitu yang tentang kriminal detektif gitu. Tapi ya gua harap sih Siesta beneran gak mati ya, karena ya sayang banget main, masa 3 tahun langsung meninggal. Kan gak enak juga. Dan untuk teman-teman pembaca novel, silakan bilang ya kalau ada yang salah dalam informasi yang sudah gue berikan di sini.
Lalu juga untuk cerita yang dihadirkan di episode 1, sayangnya di dalam alur ceritanya animasi di sini mungkin ada sesuatu yang membuat gue agak aneh atau kurang sreg ketika cerita percakapan antara si Kimihiko dengan Siesta. Kalau review dari orang luar negeri, banyak yang bilang cringe di bagian ceritanya. Kalau buat gue full story di episode 1-nya sih nggak cringe kok, nggak gitu. Cuman memang ada bagian-bagian yang adegan yang bisa dibilang terlalu kaku, jadi bikin feelingnya hilang ketika pas kita sudah mulai merasuk dengan ceritanya. Contohnya aja, pas lagi di rumah Kimihiko, ada adegan di kamar mandi yang seperti itu sih kayak agak kaku kelihatannya dari percakapan dan suaranya juga dari si karakternya. Mungkin karena karakternya Siesta yang kurang mengeluarkan emosi pada mukanya, tapi dia bisa aja tuh ketawa dan senyum. Nah ini nyambungnya sama si Kimihiko ya, kalau boleh jujur, yang akan kita bahas nanti mengenai seiyuu atau pengisi suaranya. Mengenai seiyuu atau pengisi suara yang ada pada anime ini, bisa dibilang dari awal sampai ending episodenya, kelihatan mereka menggunakan seiyuu yang kelihatannya sudah berpengalaman semua. Memang bagus suaranya juga, karena memang kelihatannya suara khas masing-masing seiyunya enak didengar. Cuman di sini yang bikin agak canggung itu adalah emosi suara yang dihasilkan sama si seiyunya Kimihiko. Itu yang bikin adegannya agak kaku sih kalau menurut gue di sini. Terutama pada saat si Kimihiko sedang marah atau kaget atau takut, itu kurang aja. Tapi seiring episodenya berjalan, ternyata suaranya jadi semakin penuh emosi. Jadi sudah kelihatan menjiwai karakternya. Jadi di awal-awal cerita aja nih yang agak kaku, tapi setelah itu sudah selaras sama lawan bicaranya. Jadi kelihatan sudah nggak ada masalah sih sebenarnya. Jadi untuk kamu yang setengah-setengah jalan sudah merasa nggak enak atau merasa kaku, bisa diterusin sampai habis nonton serinya. Karena emang udah mulai seru nih di ending-ending ceritanya di sini. Maksudnya di ending episode 1 ini ya. Dan untuk pembahasan terakhir, gue akan membahas grafik visual yang dihadirkan pada anime ini. Dengan menggandeng studio Engi, sebuah studio yang baru kelihatannya, tapi mereka berhasil menghasilkan sesuatu yang sangat menarik dan dari visual yang bagus dan bersih. Terutama di bagian wajah karakter perempuan Siesta, di mana mereka mungkin spesialis dalam adegan zoom kepala karakter yang membuat penonton jadi fokus sama karakternya. Di mana itu juga jadi salah satu nilai tambah untuk membangun ketertarikan pada karakternya, yang dimana sangat berhasil memikat para penonton. Seperti saya, yang sangat terpikat pada si Siesta. Kayak dikasih efek berkilau-kilau gitu pada saat pada zoom ending-ending di episodenya kan. Itu membuat ketertarikan tersendiri pada karakternya, itu bagus jadinya sih. Oke, itu pendapat gue mengenai Tante wa Moushinderu episode 1 atau episode perdananya yang sudah gue tonton. Lalu bagaimana pendapat kalian mengenai seri animenya? Di kolom komentar ya. Dan jika kamu suka dengan pembahasannya, silahkan di like dong ya. Dan di subscribe channelnya. Lalu dicoba follow sosial media Instagram kita untuk channel ini. Sampai ketemu di video lainnya. Thank you and bye-bye.